Baik, kita mulai ya kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke. Pagi, Pak. Baik. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah perdana terkait dengan mata kuliah fisika pada 2 ya. Nah, ini saya coba lihat di absensi, ini ternyata belum semuanya bisa absen. Ini sepertinya mungkin, apakah saya nggak tahu ya, apakah karena bermasalah dengan si masternya atau bagaimana. Nah, perlu diketahui bahwa meskipun absensi itu bukan syarat ya, bukan syarat sebagai syarat untuk mengikuti ujian ya. Kalau dulu sebelum kita kuliah online semacam ini, maka absensi itu syaratnya adalah sebagai syarat untuk ujian ya. Tapi untuk semasa pandemi ini sepertinya aturan itu dihapus sementara, ambil menunggu update aturan dari fakultas, jadi tidak ada syarat ujian dari absensi. Tapi saya sendiri saya sendiri akan menghitung absensi itu sebagai salah satu komponen penilaian sikap ya. Jadi kalau kita lihat di RPKPS, dokumen kurikulum, bahwa salah satu capaian pembelajaran itu adalah komponen sikap, selain kerajinan seperti ini ya, rajin mengikuti perkuliahan, absensi berarti ya, juga kejujuran dan sebagainya ya, kejujuran, kedisiplinan dan seterusnya. Kedisiplinan misalkan disiplin mengupload tugas atau PR yang nanti yang akan diberikan oleh dosennya, itu juga menjadi salah satu aspek sikap ya. Oke, jadi silakan nanti adik-adik bisa aktif untuk mengikuti perkembangan perkuliahan yang semua pengumumannya akan saya umumkan via Google Classroom yang saya buat ya. Jadi di Google Class yang saya buat. Nah, saya sudah menginvite sebelumnya ya. Saya sudah menginvite di Google Classroom. Nah, ternyata ini kalau saya lihat ini ada sekitar 68 mahasiswa. Sementara kalau kita lihat di si master itu kita mestinya ada total 72 mahasiswa. Ini yang baru absen ada 47, berarti sekitar kurang dari ya mungkin 50% sedikit lah ya, lebih dari 50% lah ya. Kurang dari 60% mungkin bahkan ya. Jadi belum absen ya. Nanti kalau misalkan memang ada kesulitan terkait dengan absensi, ini ada salah satu mahasiswa yang sudah WA saya ya. Kalau ada kesulitan terkait dengan absensi, ini bisa menulis komen ya di Google Classroom ya. Nanti bisa saya absenkan secara manual ya di si masternya. Jadi saya punya hak di si master itu, punya kewenangan bisa mengabsensikan secara manual jika tidak bisa absen secara online. Baik, itu pengantar ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, jadi ini adalah kuliah perdana, mestinya kuliah perdana kita masih introduction ya, masih sifatnya masih pendahuluan ya. Oke. Sebelum ke sana ada beberapa hal yang mungkin cukup menarik saya coba utarakan. Salah satunya adalah potensi ya dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang penting ya di dalam menopang riset-riset di KBK Fisika Material Fungsional ya. Di KBK Fisika Material Fungsional. Jadi di pengampu di mata kuliah ini saya dan Prof. Harsoyo ini kebetulan merupakan bagian dari kelompok bidang keahlian fisika
material fungsional di Departemen Fisika, sehingga nanti diharapkan yang kita pelajari ini sangat sangat diperlukan nanti di dalam melakukan penelitian di KPK ini. Nah, ini mungkin sambil saya juga promosi ya, kan nggak apa-apa, boleh juga ya untuk menarik minat mahasiswa ya. Jadi tahun ini kebetulan saya mahasiswa bimbingan saya yang S2 yang kemarin hampir ada 12 orang itu sudah selesai, sudah lulus, hampir semua sudah lulus ya. Tinggal 1 orang, kemudian mahasiswa S1 itu juga ada sekitar 45 orang sudah pada lulus. Sebagian besar itu saat ini sedang melanjutkan S3 di Jepang, ada yang di Jepang ya. Ada beberapa yang diterima di ITERA sebagai staf pengajar di ITERA gitu ya. Nah, sehingga praktis tahun ini jumlah bimbingan saya mulai habis ya. Ini masih ada 2 orang S1, 2 orang mahasiswa S1 dan 1 orang mahasiswa S2. Nah, ini saya calling ya, saya membuat open rekrutmen. Silahkan kalau ada yang berminat untuk melakukan penelitian di grup riset saya. Jadi grup riset saya ini lebih pada computational material design untuk advanced material fungsional ya, fungsional material lanjut ya, bisa untuk spintronics. Yang terbaru ini saya mencoba menjalani untuk katalis ya. Kita mencoba mendesain material katalis untuk sebagai deskriptor untuk sistem reduksi oksigen ya. Jadi oksigen reaction reduction ya di dalam katalis itu nanti dipakai sebagai material katalis untuk katalisator ya, katalis ya, material katalis. Juga bisa juga dipakai sebagai material fuel cell ya, nanti kalau yang tertarik ke sana. Nah, yang kedua yang pertama ini spintronic ya. Spintronic ini sedang berjalan dan bahkan kita sedang mengembangkan material database ya, database material spintronic baru yang belum ada di alam, yang masih prediksi. Dan ini sudah kita sebagian besar sudah kita publish di jurnal-jurnal bereputasi, jurnal-jurnal internasional. Yang kebanyakan kita masuk ke American Physical Society ya, di jurnal-jurnal terbitan dari Asosiasi Fisikawan Amerika. Kalau adik-adik pernah dengar ada jurnal Physical Review A, Physical Review B, Physical Review C, Physical Review Letters gitu ya, dan seterusnya, dan sekelompoknya itu adalah jurnal-jurnal high impact yang bahkan tidak semua fisikawan di Indonesia itu bisa masuk sana ya, bisa dihitung dengan jari. Nah, di grup kita ini hampir setiap tahun itu paling tidak kita punya 3 jurnal internasional yang bisa terbit di sana dari hasil-hasil penelitian kita yang kita kalkulasi di lab kita. Dan pada tahun 2018 yang lalu kebetulan paper yang terbit di sana itu menjadi salah satu paper yang mendapat penghargaan oleh UGM sebagai insan berprestasi ya, dari tahun 2018 yang lalu. Oke, itu sekelumit bagi adik-adik yang pengen atau yang tertarik mengenai penelitian ini. Kita ditopang atau dibantu atau dibiayai oleh research yang disupport oleh Kemendikbud ya. Jadi kita mendapatkan hibah penelitian dari Kemendikbud. Tahun ini ada 2, tahun lalu ada 2, tahun ini juga kemungkinan masih ada 2 proyek penelitian. Jadi silakan adik-adik yang tertarik bisa bergabung nanti kalau misalkan ingin publikasi atau ingin masuk ke international conference ya, itu bisa kita biayai ya. Itu sekelumit dengan terkait dengan research ya. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat menopang ya research. Ya adik-adik perlu diketahui untuk kuliah ini kita menggunakan Google Meet. Nah ini sayangnya ini sangat disayangkan. UGM itu kan berlangganan Google Meet yang versi free ya. Meskipun kerjasama, sehingga bukan versi premium ya, sehingga ternyata karena Google Meet itu mengalami permasalahan terkait dengan database-nya, mereka kemudian punya kebijakan untuk yang dipakai oleh UGM, Google Meet itu tidak lagi bisa menyimpan data, menyimpan rekaman ya, bisa menyimpan rekaman. Bisa dibayangkan ya,
satu dosen satu kali kuliah itu 1 giga misalkan, atau setengah giga lah. Kita ada ribuan dosen, ada sekian banyak mata kuliah, sehingga 1 tahun itu langsung penuh ya. Jadi cloud mereka, server mereka penuh, sehingga tahun ini cabut itu kebijakan sehingga kita hanya bisa menggunakannya tapi tidak bisa merekam. Nah, tahun ini UGM sedang melanggar Zoom. Jadi Zoom untuk setiap dosen itu akan diberikan Zoom akun yang bisa melakukan kuliah daring sekaligus bisa ngerekam ya. Nah, ini sampai saat ini di SSDI ini masih dalam proses pengerjaan untuk membagi ke seluruh dosen di UGM. Nah, ini menjadi masalah, masih belum selesai, kita tunggu saja, sehingga dalam 1 minggu ini kita masih menggunakan Meet ya. Nanti kalau dirasa perlu, misalkan kalau perlu rekaman, mungkin saya coba akan membuat rekaman manual ya, tapi bukan dari sesi perkuliahan semacam ini. Nanti kalau tidak, setidaknya minimal saya sudah mengirimkan materi. Jadi setiap perkuliahan, sebelum perkuliahan akan saya kirimkan materi. Ya, materi itu bisa adik-adik baca, sehingga nanti di kuliah berikutnya itu adik-adik sudah mulai paham. Dan rekaman itu kalau tidak begitu diperlukan ya, kalau misalkan terpaksa. Cuma kan bagi yang tidak masuk, jadi tidak bisa melihat rekamannya ya. Nanti kita coba carikan solusi ya. Semoga pekan depan sudah bisa menggunakan akun Zoom-nya sehingga bisa melakukan perkuliahan sekaligus recording ya. Nah, ini sementara belum bisa direcord, sehingga nanti mohon maaf kalau misalkan ada adik yang tidak ikut kuliah hari ini, mungkin tidak bisa melihat hasil rekaman di Google. Itu informasi awal. Nah, mata kuliah ini sekali lagi sangat penting untuk nanti riset, tidak hanya dengan saya mungkin ya, mungkin dengan beberapa dosen yang lain. Misalkan kalau risetnya dengan dosen yang lain ya, misalnya di grupnya Pak Edi Suaryadi itu bekerja di material magnetik. Nah, ini sangat cocok sekali di ini ya. Cuma magnetiknya itu magnetik nanopartikel ya, lebih ke nanti applied-nya ke biosensor. Jadi agak berbeda. Sementara yang kita pelajari di sini, ini magnetiknya itu lebih ke crystalline solid ya, lebih ke solid state ya. Makanya judulnya kan fisika zat padat. Kalau magnetik secara umum mestinya kan condensed matter atau kemagnetan zat mampat. Kalau di S2 itu ada mata kuliah kemagnetan zat mampat. Nah, kalau di sini mata kuliahnya masih mata kuliah zat padat ya. Dan kalau adik-adik tertarik bisa melanjutkan ke S2 ya. Nah, S2 kita itu ada double degree program. Jadi sayang sekali di tempat kita yang memanfaatkan itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari yang dulunya bukan alumni S1 UGM ya. Banyakan ya, ini adik-adik saya sarankan kalau yang ingin berkarir di akademik, maka saran saya adalah melanjutkan S2 dimanapun ya. Nah, utamanya kalau di tempat kita, silahkan nanti bisa mengambil, ada program namanya double degree program dengan Kanazawa University di Jepang ya. Nah, itu bisa dipakai, beasiswanya full dari Jepang kalau yang di Jepangnya. Yang di sini itu bisa pakai banyak alternatif ya, ada LPDP, ada macam-macam ya. Silahkan nanti bisa search di pemberi website pemberi beasiswa. Jadi saya sangat sarankan bagi adik-adik yang senang dengan berkarir di akademik, ini mestinya S2 ya, segera S2. Ataupun yang meskipun tidak di akademik pun itu juga bisa S2 ya. Kalau yang berkarir di suatu perusahaan misalkan, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan research division ya, HRD ya, Human Research and Development itu di perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan-perusahaan besar itu biasanya butuh namanya divisi research. Di Jerman ini kebetulan adik saya itu kan saat ini sedang apply postdoc di Jerman ya, setelah tahun ini selesai S3-nya di Monster ya, padahal bidangnya adalah particle physics. Tapi particle physics itu ada objeknya, objek kajiannya, sementara tools-nya yang dipakai itu adalah data science. Lebih pada komputasi data science, karena dia mengambil data-data dari CERN ya, data-data CERN. Itu kan eksperimennya kan banyak ya, datanya kan jutaan ya. Nah, dari situ kemudian dia mengekstrak menggunakan data mining ya, data science, sehingga fenomena-fenomena fisika itu bisa di-capture dengan mudah
dengan menggunakan data analisis ya. Nah itu pun ternyata banyak teman-temannya yang sama-sama S3 di situ tuh banyak bekerja di perusahaan-perusahaan. Rata-rata itu bekerja di HRD, di Human Resource, di Research Division-nya itu, yang rata-rata itu sebagai programming atau mungkin data analysis dan seterusnya ya. Nah itu atau mungkin analisis ini apa namanya perusahaannya jadi research project-nya itu, sehingga apa namanya kebutuhan terhadap alumni atau lulusan-lulusan yang memiliki edukasi yang tinggi, jenjang pendidikan yang tinggi itu lebih diperlukan ya. Sehingga saran saya kalau Anda juga ingin ke perusahaan harus punya mindset untuk bisa lanjut S2 ya, S2 lalu S3. Jadi saya sangat-sangat menyarankan itu. Jadi kuliah ini menjadi pemicu untuk adik-adik bisa tertarik untuk bisa studi lanjut. Baik. Oke, kita coba fokus ya ke perkuliahan kita. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit introduction sebelum kita masuk ke detail kuliahnya. Jadi oke. Nah, ini silabus yang kita ambil dari kurikulum yang baru, mestinya nggak begitu berbeda ya, karena kita baru saja mengalami transisi kurikulum ya, masuk ke kurikulum 2019 ya, salah ya, atau 2020 kemarin ya, baru saja kita transisi ya. Kalau yang S2 ini sedang proses ke kurikulum baru dalam proses, tapi yang S1 kita sudah masuk pembahasan kurikulum yang baru, sehingga semester lalu ada transisi. Jadi ada beberapa transisi terhadap mahasiswa yang mengambil mata kuliah di kurikulum lama ke kurikulum baru ya. Nah, makanya semester lalu saya lihat ada beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah fisika zat pada 2 gitu. Padahal kan itu biasanya di semester genap ya. Nah, itu ternyata karena transisi kurikulum ya. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi kita fokus di materi-materi ini, dan nanti untuk materi-materi sebelum UTS itu kita akan fokus pada 2 topik besar ya. Yang pertama adalah watak magnet material. Isinya bisa macam-macam ya, diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik dan seterusnya itu. Kemudian kita masuk ke watak dielektrik yang semester lalu ini tidak sampai full kita masukkan ke dalam perkuliahan karena waktu yang sangat mepet. Kemudian nanti ada tambahan lagi sebelum UTS ya, karena ini terkait dengan watak dielektrik, kita masuk ke plasmon, polariton dan polaron. Ini masuk ke elementary excitation ya. Saya agak kesulitan menyusun karena ini kebetulan kita sesuaikan dengan yang ada di Kito dan mungkin di bukunya Barbar ini, Puri Barbar ini terkait dengan urutan-urutannya, tetapi oke lah, nggak masalah karena kebetulan saya dengan Prof. Harsoyo ini memiliki kompetensi yang unik ya. Saya lebih ke spintronic magnetik atau non magnetik. Nah, Pak Harsoyo itu lebih ke superconductivity. Maka kami bagi yang superconductivity itu biar ke Prof. Harsoyo ya, karena beliau memang S3-nya dulu tentang itu ya. Termasuk nanti tambahannya adalah surface dan interface serta struktur nano. Kenapa struktur nano? Nah, akhir-akhir ini Prof. Harsoyo itu mempelajari itu, melakukan riset di bidang nanomaterial ya. Jadi nanowires, kemudian nanopartikel untuk baterai, itu Prof. Harsoyo saat ini sedang riset di situ, hingga untuk superkapasitor ya, untuk baterai superkapasitor. Dan beberapa mahasiswa S3 sudah lulus juga terkait dengan topik ini. Makanya saya bagi itu, sehingga mungkin akan lebih enak kalau kita lihat dari RPKPS ya. Ini RPKPS-nya, nanti Anda silahkan, ini sudah saya upload di Google Classroom, sambil baca-baca, sambil ya mungkin ngopi ya, ngopi-ngopi, minum-minum. Dan saya sarankan, mungkin saya mau tanya, ini sebagian besar posisinya di mana ini, adik-adik ini?
Ini sebagian besar posisinya di Jogja ataukah di luar Jogja? Jogja Pak kayaknya. Di Jogja. Jogja Pak. Oke. Jogja di Jogja Pak. Oke, ini karena kebetulan aku dulu beberapa waktu yang lalu di fakultas pernah menginformasikan terkait dengan blended ya. Jadi kuliahnya blended, bisa di kelas, bisa bisa luring, bisa daring ya. Blended, jadi dicampur ya. Tapi karena akhir-akhir ini virus coronanya mulai meningkat ya, ini sudah sangat cukup ini ya, sangat banyak sekali peningkatannya, maka terutama yang varian Omicron ini ya, ini sudah mulai naik, merangkak naik, kita masuk ke masuk ke puncak yang ketiga ya. Jadi kemarin sudah yang kedua sudah kita lewati, nah ini mau menuju ke yang ketiga. Nah ini kan mulai naik lagi kasusnya ya, sehingga Pak Dekan memberikan kebijakan untuk perkuliahannya itu online dulu ya, sampai nanti ada pengumuman lebih lanjut. Jadi sementara kita online ya. Nah bagi yang di Jogja, saya mungkin ini ya, ini pilihan ya. Jadi silakan, saya tidak ingin Anda melakukan kerumunan di tempat-tempat yang tidak perlu. Tapi kalau Anda misalkan datang ke kampus, kayaknya diperbolehkan ya. Untuk perkuliahan bisa menggunakan fasilitas WiFi di kampus ya. Karena setahu saya pulsa dari Kemendikbud kayaknya sudah nggak ada lagi ya, kalau salah. Kami yang dari pengajar pun sudah tidak ada lagi. Sehingga kami harus spend dari pribadi, tapi nggak apa-apa ya. Kadangkala saya sendiri ke kampus, kadangkala di rumah. Nah kebetulan hari ini tidak ke kampus karena kebetulan di Wismatel itu ada salah satu mahasiswa yang positif kemarin. Jadi hari ini kayaknya ada penyemprotan disinfektan kayaknya di sekitar lab Wismatel. Karena ada satu yang kemarin terkonfirmasi positif COVID ya. Semua mahasiswa yang di tracing, yang dekat dengan mahasiswa itu sudah di tes COVID dan alhamdulillah negatif. Hanya satu aja, hanya satu mahasiswa. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya di disinfektan sekarang ya. Hari ini ya, pagi ini. Karena saya tidak ke kampus, ini dari rumah ini saya. Oke, baik ya. Jadi adik-adik, nanti silakan dibaca di RPKPS-nya. Jadi setiap minggu kita akan membahas materi apa, itu ada di situ. Dan saya akan mencoba konsisten untuk membahas sesuai dengan topik itu ya. Jadi sifat kemagnetan, bahan 1, 2, artinya bebas, tapi itu pokoknya sampai minggu 1 sampai minggu ke-3 itu sifat kemagnetan bahan atau watak magnetik bahan itu selesai. Jadi kita punya waktu 3 minggu untuk menyelesaikan itu. Kemudian minggu berikutnya, minggu ke-4 kita masuk ke watak dielektrik. Ya, sifat dielektrik itu ada 2 kali, ya, 2 minggu ya, untuk menyelesaikan itu. Yang terakhir kita masuk ke elementary excitation, itu plasmon, polariton, polaron. Ini kita ada 2 minggu. Setelah itu UTS. Ya, jadi materi saya akan saya sampaikan maksimal itu ya, sampai topik terkait dengan polariton, plasmon, mungkin magnon ya, nanti terakhir tambah itu masuk elementary excitation. Oke, ini terkait dengan silabusnya. Nanti topik yang setelah itu yang terkait dengan superconductivity itu yang dibahas atau yang diampu oleh Prof. Harsoyo ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit ke kontrak kuliah ya. Nah, kemudian penilaian ya. Ini yang penting. Intinya gini. Ini mungkin kadangkala berubah dalam artian gini. Yang jelas materi sebelum penilaian sebelum UTS itu 50%. Penilaian setelah UTS total itu 50%. Jadi totalnya 100 ya kalau dijumlah. Jadi sebelum UTS dan setelah UTS itu sama-sama 50%. Nah, saya itu menggunakan formula ini. Jadi ujian tengah semester itu saya hitung 35%. Nah, PR atau tugas ini sebelum UTS ini 15%. Nah, formula ini kadang berubah. Pokoknya total yang jelas saya akan menggunakan 50% ya sebelum UTS ya. Sebelum UTS. Nah, nanti setelah UTS juga 50%, tapi itu nanti formulanya mungkin Prof. Harsoyo yang akan menjelaskan ya. Tapi biasanya sih ya semacam ini ya, formulanya sama ya. Ada tugas, ada PR,
ada ujian gitu ya. Nah, saya sendiri ini mainly ini nanti akan tergantung saya lihat dari nilai ujiannya biasanya. Kalau nilai ujiannya agak jatuh, maka biasanya saya turunkan sedikit, bisa saja 30%, nanti PR tugas itu menjadi 20%. Itu kasus yang kemarin ya. Meskipun ada yang protes, sudah saya beli kasih hati ya, istilahnya orang Jawa, DKI api, istilahnya krogo remplo katanya orang Jawa gitu. Saya sudah berbaik hati memberikan 20%. Kemudian nilai ujiannya ya udah 30%, biar mendongkrak, karena PR itu biasanya kebanyakan ya nilainya maksimum ya. Sangat disayangkan kalau PR tidak mengumpulkan, maka tidak ada nilainya. Nah, itu ada yang protes, dan yang protes itu tidak mengumpulkan tugas. Itu yang saya agak gregetan ya. Sudah dikasih kelonggaran, nggak ngumpulin tugas, protes lagi ya. Nah, itu tapi nggak apa-apa, saya senang juga ya. Ada mahasiswa yang aktif itu senang ya. Karena dengan aktif itu saya bisa tahu ya, mahasiswa itu care dengan mata kuliah ini atau tidak dia. Tapi tidak hanya dengan nilai kalau bisa, kalau aktif gitu ya. Tapi aktif itu lebih pada konten materinya itu lebih enak gitu sebenarnya ya. Jadi saya sarankan nanti adik-adik silahkan nanti untuk bisa lebih aktif dan memperhatikan ini ya. Jadi kalau ada PR, tugas itu bisa adik-adik bisa rutin atau rajin mengumpulkan itu. Dan kita ada asisten ya. Jadi tadi barusan di WA oleh mahasiswa bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu akan menjadi asisten sama dengan asisten di semester lalu untuk mata kuliah fisika zat padat 2 ini sama ya asistennya. Sepertinya sama ya. Tadi WA ke saya ya. Nanti saya tambahkan sebagai teacher di Google Classroom. Nah, jadi sementara ini untuk formula saya, jadi intinya nilai sebelum UTS itu 50%. Nah, nilai setelah UTS itu 50%. Sehingga kalau Anda bagus di tempat saya, tapi jelek di tempatnya Prof. Harsoyo, ya sama saja nilainya jatuh itu loh ya. Atau sebaliknya. Jadi kalau bisa, di masing-masing meskipun pengampunya 2, tetap sama semangatnya ya. Di sebelum UTS ataupun setelah UTS, ya tetap sama. Semangat belajar tetap sama. Oke. Baik, kita sekarang masuk ke topik 1 ya. Ini watak kemanitan zat padat, kita coba masuk ke materi sekarang. Jadi kita akan mempelajari 2 hal yang utama yang mungkin kita akan bahas. Makanya ini tidak mungkin kalau Anda ingin detail, nanti ada kuliah di S2 itu kemanitan zat mampat, yang lebih detail ke magnetik ya. Tapi kalau di sini lebih ke informasi terkait basic teorinya ya. Nanti kita akan coba berikan secara mendasar ya, terkait dengan diamagnetik ya. Ini subtopik yang pertama. Dan yang kedua, ini terkait dengan magnetic ordering. Jadi yang terkait dengan ordering, keteraturan magnetik, di mana spontaneous magnetization, jadi magnetisasi spontan itu memainkan peranan penting. Ya. Kalau kita cek dari sisi mikroskopik, kalau dari sisi kuantumnya, maka exchange interaction antara elektron dengan spin yang unik, ya, mungkin bisa jadi berbeda spin state-nya, maka itu memainkan peranan penting di dalam menentukan karakteristik magnetik suatu bahan. Ya, kalau kita bekerja di komputasi, kalau di eksperimen yang paling bisa kelihatan ya makroskopik, mungkin magnetisasi ya, itu eksperimen ya. Salah satu cara yang paling mudah melihat itu ya dengan melihat kurva histerisis biasanya, yang paling gampang untuk ferromagnetik ya. Nah itu salah satu cara untuk melihat karakteristik magnetic ordering dari suatu bahan. Tetapi dalam eksperimen kan makroskopik. Nah untuk yang mikroskopik ada sebenarnya teknik eksperimennya, hanya saja di tempat kita di Indonesia bahkan itu tidak banyak dijumpai ya alat-alatnya ya. Kita membutuhkan ada namanya atomic force microscopy, AFM ya. AFM itu tidak banyak di tempat kita, mungkin di LIPI ya, hanya ada di LIPI. Di beberapa kampus besar itu malah nggak ada ya. Kebanyakan yang tempat-tempat
Pak Edi itu mengambil data eksperimennya apa namanya sintesis materialnya di sini, tapi ujinya dibawa ke Nagoya University. Nah itu salah satu kekurangan kita ya. Tapi setidaknya eksperimen-eksperimen yang makroskopik itu bisa kita lakukan ya, untuk mendapatkan kurva histeresis itu sebagai contoh. Itu di eksperimen fisika zat padat itu ada mestinya ya, di praktikum fisika zat padat ya, di Fismatel ya, mata kuliah itu mestinya diajarkan bagaimana melihat ordering itu berdasarkan bagaimana nilai kerentanan magnetiknya, jadi suseptibilitas magnetiknya. Itu kan bisa kan mungkin di beberapa eksperimen fisika zat padat itu ada topik tentang itu. Kalau masih ada ya, saya lihat itu topik itu sudah ada sejak dulu zaman kuliah saya itu. Kalau sekarang masih belum update, mungkin sudah update ya dari sisi alatnya ya, tapi dari sisi topiknya mungkin masih sama. Oke, kita lanjut ya. Oke, sejarahnya, historinya ya, sebelum kita ke real solid state materialnya. Jadi memang kajian terkait dengan kemagnetan ini sudah atau merupakan kajian yang sangat lama ya, sudah apa namanya berlangsung sangat lama. Nah mungkin saya lompat saja ini. Ceritanya apa namanya cerita lama. Nah mungkin lompatnya itu kita masuk ke ini ya, Gilbert ya. Ini pun masih sangat lama ya, masih di tahun 1544 sampai 1600-an, 50 tahunan ya. Ini fisikawan istana pada waktu itu di zamannya Ratu Elizabeth I dan James I ya. Dan ini masih tradisional ya, tapi sudah menggunakan pola pikir fisika ya. Ya pertama kali yang mempelajari secara serius terkait dengan magnet ya, bisa menunjukkan adanya poles, kutub magnetik, yang kemudian beliau terka untuk melihat atau mengamati medan magnetik bumi pada waktu itu. Lalu juga mencoba di material ya, misalnya di iron ya, ini bisa dimagnetisasi contohnya, dia bisa melakukan itu, termasuk juga bagaimana kemagnetan itu bisa hilang karena pemanasan ya. Ya ide-idenya sudah mulai agak modern ya, meskipun masih prosesnya masih tradisional. Nah baru pada tahun 1777 sampai 1851 ini muncul fisikawan terkenal nih ya, Hans Christian Ørsted. Bahkan namanya ini kita pakai sebagai satuan ya, Ørsted ini ya. Selain Tesla, ya, medan magnetik ya kita punya Ørsted ya. Jadi arus listrik itu mampu membangkitkan medan magnetik. Di tahun 1820 dia menemukan itu. Setelah ini dan muncul banyak sekali fisikawan-fisikawan, mulai dari yang teoritis itu Maxwell mencoba menggabungkan elektrisiti dan kemagnetan ya, melalui 4 persamaan Maxwell, yang waktu itu sangat kita mungkin sering kita pakai ya. 4 persamaan Maxwell itu untuk menggambarkan karakteristik elektromagnetik bahan ya. Kemudian lanjut sini, nah terakhir kemarin kalau kita dari sisi material itu tahun 1997 ya, itu salah satu fisikawan material mampat yang bekerja di material magnetik itu menemukan GMR, itu Giant Magnetic Resistance ya. Nah, itu Albert Fett namanya, masih hidup orangnya ya, sekarang. Saya sering mengikuti kuliah umumnya ya. Jadi Albert Fett ya, penemu GMR, Giant Magneto Resistance. Ya. Ini yang kebetulan di grupnya Pak Edi dipakai untuk komponen utama di dalam sistem sensor ya, sensor biosensor berbasis material magnetik. Ini banyak sekali penelitiannya Pak Edi terkait dengan ini. Jadi ini memang sangat potensial dan mungkin salah satu aplikasi yang paling terkenal di GMR ini adalah untuk drive penyimpan data ya di di komputer kita ya. Bisa menyimpan hard disk ya, di hard drive ya. Satunya di hard drive. Nanti kita lihat ya, setelah ini ada beberapa contoh aplikasinya. Nah ini ya, ini contoh beberapa aplikasi teknologi modern. Jadi memang material magnetik ini atau magnetik material itu memang sangat luas sekali aplikasinya. Kalau Anda memang tertarik,
Dan kebetulan di UGM, di Fisika UGM itu ini, yang sekarang sudah dikerjakan tuh ini ya, di grupnya Pak Edi Suryadi ya. Nah, kalau di grup saya lebih ke karakterisasi materialnya secara komputasional. Nah, saya lebih ke sini saya. Jadi kalau memang tertarik dengan saya, lebih ke sini ya. Silakan ya. Jadi magnetic material system untuk spintronics. Kita lebih tertarik ke spintronics. Kenapa spintronics? Ya, saya lebih suka atau lebih tertarik material ini kita pakai sebagai salah satu material aktif untuk generator ini, apa namanya, device pemproses data. Jadi ada namanya electronic processing devices ya. Meskipun kebanyakan juga ada yang menggunakannya sebagai elektronik apa namanya, device penyimpan data ya. Jadi selain untuk processing juga dipakai untuk device penyimpan data, electronic storage devices ya. Di electronic storage ya, makanya untuk storage ya, untuk penyimpan data, untuk apa namanya, hard drive gitu ya. Jadi ini beberapa apa namanya, aplikasi umum yang biasa dipakai di material ini. Nah, kalau yang tertarik dengan penelitian saya ya di sini ya, jadi ke electronic processing devices dengan memanipulasi derajat kebebasan spin. Jadi menurut saya itu biasanya kita pakai sebagai single atau apa namanya, SFET ya, spin electron transistor ya, SFET, spin field effect transistor ya. Contohnya spin field electron transistor. Ini untuk komponen CPU apa namanya, untuk komponen apa namanya, prosesor ya. Jadi SFET. Jadi bagaimana transfer data itu bisa secepat mungkin. Kalau kita menggunakan hanya elektron saja, maka elektron itu lemah ya. Ada kelemahan, ada kerugian. Dia dibatasi oleh dimensi yang jelas. Kemudian kontrol single elektron itu juga akan sangat sulit ya dari sisi aplikasi. Biasanya kalau kita menggunakan elektron sebagai source atau sebagai sumber dari apa namanya, on off ini, apa namanya, on off logic itu. Jadi elektron kalau ada arus, kalau tidak ada elektron berarti arusnya 0, itu kan logic yang 0,1 ya. Nah itu biasanya mengontrol satu elektron susah, maka biasanya kita menggunakan many electron system. Jadi ketika transport elektron itu terjadi, maka kalau elektronnya banyak, itu biasanya muncul namanya scattering. Nah, scattering di dalam, kalau kita belajar statistik ya, scattering itu biasanya punya efek lain, yaitu efek disipasi. Kenapa munculnya scattering itu akan akan menghasilkan hamburan tadi ya, itu tumbukan yang itu akan dikonversi menjadi panas secara statistik ya. Kalau Anda belajar di teori kinetik gas ya, maka scattering itu kebanyakan malah tidak efektif karena sebagian besar dipakai untuk menciptakan panas sehingga device-nya lebih cepat panas. Kita tahu kalau komputer lebih cepat panas biasanya ini lemot ya, lola ya. Nah itu biasanya itu menjadi masalah tersendiri terkait dengan kecepatan transfer data. Maka teknologi yang saat ini menjadi sangat menjanjikan itu ada dua sebenarnya yang diusulkan oleh fisikawan. Yang pertama adalah teknologi spintronic, basisnya adalah manipulasi spin. Nah yang kedua itu teknologi berbasis topological material. Nah kita tidak membahas topological material, mungkin di mata kuliah fisika pada 1, ini kebetulan saya ini juga mengampu di fisika pada 1, tapi nanti setelah UTS ya. Nanti akan saya perkenalkan namanya karakteristik elektronik bahan itu tidak lagi dikarakterisasikan atau dicirikan oleh karakter semikonduktor, karakter konduktor atau karakter metal, enggak. Jadi sekarang sudah ada klasifikasi yang baru itu berdasarkan topological property-nya. Jadi karakteristik topologi dari bahan. Nah, ternyata kalau kita punya material topologi, ada namanya topological insulator yang topologi.
Jadi wujudnya insulator, tetapi ternyata dia secara topologi itu bukan insulator. Dia punya Dirac cone ya, seperti grafin gitu ya. Jadi punya linear dispersion, tapi bukan grafin ya. Jadi punya linear dispersion, tapi dia insulator. Namanya topological insulator. Nah, material-material topological insulator ini material-material yang secara eksperimen ini mampu menghasilkan dissipationless current tadi. Jadi ada biasanya yang kita menggunakan muatan biasa itu semikonduktor biasa itu dia ada disipasi ya misalkan. Nah, ternyata kalau kita menggunakan material topologi ini maka disipasi itu hilang, dissipationless ya. Nah, ini kan sangat efisien untuk transport electronic devices. Nah, jadi ada dua ya yang saat ini sedang diamati yaitu spintronics tadi yang sebagai teknologinya, yang kedua adalah topological material. Nah, kelas topological material itu sampai sekarang banyak sekali macamnya. Nah, orang kemudian mencoba klasifikasi material-material yang baru menggunakan topologi. Ada namanya Majorana fermion. Jadi material tapi karakteristiknya seperti Majorana. Jadi kalau biasa orang berbicara Majorana itu seperti halnya berbicara di neutrino ya, di particle physics itu. Tapi orang bisa implementasikan itu secara real ya, teknik-teknik high energy physics itu sifat-sifat yang ada di high energy physics ya. Jadi menggunakan persamaan Dirac, menggunakan persamaan Weyl itu ya. Itu ternyata ada di padanannya, bahkan implementasinya di solid state material itu material Majorana fermion. Dan itu biasanya muncul di material superkonduktor. Nah, ini menarik lagi. Semoga nanti Pak Harsha bisa cerita itu ya terkait dengan Majorana fermion. Nah, salah satu alumni kita ya, dulu bimbingan S2-nya saya yang uji kebetulan, itu Pak Iman, bimbingannya Pak Iman ya. Itu ada satu mahasiswa Pak Iman itu yang kebetulan sekarang S3 di Jerman. Cuma lupa, kampusnya apa ya, lupa. Jadi S3 di Jerman, eksperimen dengan ARPES itu mengamati karakteristik topological material dan khusus dia mengamati pada material Majorana. Jadi kita dulu beberapa waktu yang lalu ya, kita tuh ada seminar reban ya, seminar yang rutin kita adakan setiap hari Rabu. Nah itu di seminar reban itu salah satu kita undang itu ya Mas ini, saya lupa namanya ya. Nah, itu ini berbicara tentang Majorana fermion. Jadi luas sekali ya. Jadi kalau kita bekerja di solid state material atau kalau secara umum itu condensed matter material, condensed matter physics ya. Kalau di APS American Physical Society itu namanya condensed matter. Maka sangat luas sekali bidang-bidang kajian yang melibatkan itu. Sehingga wajar kalau di Fismatel itu masing-masing dosen itu memiliki topik kajian yang sangat berbeda. Meskipun dari sisi kompetensi kita bisa juga ya saling silang ya. Artinya kalau Anda ingin dibimbing oleh siapa, ingin juga dibimbing oleh yang lain ya, itu boleh. Dua pembimbing itu boleh gitu. Jadi saling silang. Jadi dan di kita yang saat ini di existing ya di Departemen Fisika yang eksperimen kebanyakan di Fismatel eksperimen kecuali saya yang komputasi ya. Komputasi theoretical computational ya. Jadi silakan makanya saya biasanya di Fismatel itu kemudian kolaborasi dengan di KBK lain. Jadi saya seringnya itu kolaborasi dengan Pak Iman ya atau Pak Solihun di KBK Fisika Teoretik Komputasional. Oke. Itu semoga bisa memberikan semangat untuk adik-adik untuk bisa ini ya. Nah ini contohnya, ini hard drive ya. Ya, ini hard drive. Ini hard drive yang dipakai untuk menggunakan teknik sensor CMR ya. Selain itu juga yang menarik ini ada aplikasi yang lain. Ini yang mungkin senang dengan very applied physics ya. Drug delivery ya. Untuk mengarahkan atau memfokuskan ya obat ke sel kanker misalkan ya untuk cancer terapi. Dan yang paling banyak untuk biosensor ini yang dikerjakan oleh Pak Edi ya, untuk biosensor, mendeteksi DNA, deteksi enzim dan seterusnya. Nah, ini contoh beberapa kenapa
drug delivery. Kenapa cancer ya? Bisa jadi di situ cancernya dengan menggunakan, karena aliran obat itu kan lewat darah. Nah, darah itu kan banyak mengandung Fe ya, iron ya. Fe itu kan sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnetik ya. Maka bisa saja menggunakan teknik modern magnetic technology untuk melakukan itu. Dan ini sudah diimplementasikan jadi kalau di luar negeri itu kedokteran tuh tidak hanya belajar teknik kedokteran, tetapi juga mungkin teknologinya. Nah, itu kebanyakan orang fisika yang bekerja di sana ya. Jadi ada yang fisika kedokteran ya, belajar di situ. Oke, next. Nah, ini contoh tadi yang untuk spintronic ya. Untuk spin transport elektronik. Nah, ini yang kebetulan yang tadinya menggunakan 01 menggunakan 01 logik ya, kalau elektron. Kalau ada elektronnya 1, kalau tidak ada 0. Jadi on off-nya itu ada tidaknya elektron yang tertransfer. Nah, sekarang 01 itu bisa kita gantikan dengan spin polarisasi. Jadi kalau upstate dengan upstate itu kan berarti dia highly resistive. Jadi sama orientasi spinnya itu dia sangat resistif ya, highly resistif. Secara nilai resistansinya besar sekali. Tetapi ketika dia anti paralel di upstate dengan downstate itu highly conductive. Itu sama kalau saya punya sama muatan positif itu kan ya tolak menolak ya. Tapi kalau saya punya muatan positif dan negatif itu tarik menarik. Ini sama ya logiknya. Cuma di sini kita menggunakan polarisasi spin. Sehingga logik 01 itu bisa kita gantikan dengan menggunakan logik upstate, downstate, paralel atau anti paralel dari spin. Nah, masalahnya nanti yang menjadi menarik bahwa di dalam kajian spintronic ini melibatkan fungsi gelombang spin yang itu bisa entangle, berbelit ya, artinya solusi dari fungsi gelombang itu tidak hanya 0 saja, tidak hanya upstate saja, tidak hanya downstate saja, tapi mungkin bisa saja kombinasi linear dari dua-duanya. Nah, itu yang menjadi menarik. Maka ada sekarang kajian baru namanya spin qubit ya. Spin qubit ini mungkin tidak masuk pembahasan ini. Kalau di S2 kita punya mata kuliah material spintronic ya. Nah, itu saya masukkan kontennya ini. Ini gue yang ngajar saya di S2 ya. Ada namanya spin qubit ya. Jadi qubit yang dikontrol berdasarkan orientasi spin ya, spin state-nya. Nah, ini menarik, ini menjadi teknologi baru di dalam menentukan teknologi quantum computing ya. Sekarang kan lagi demam quantum computing ya. Nah, ini yang banyak bekerja di sini, ini yang saat ini kerja di quantum computing itu di grupnya Pak Peke ya. Jadi, makanya kalau bekerja di KBK Fisika Teoretik Komputasional di grupnya Pak Peke itu akan ketemu dengan topik yang terkait dengan quantum computing ini. Ini silakan kalau tertarik ya, nanti bisa menghubungi ke Pak Peke, nanti bekerja dengan quantum computing. Oke, nah ini contoh lain, ini untuk multi component magnetic device ini ya, sebenarnya ke JMR ya. Ini JMR itu secara struktur arsitekturnya itu kayak gini ya. Jadi ada namanya free layer, ada namanya pin layer, nanti di modelnya adalah multi layer ya. Jadi multi layer dalam bentuk spin valve namanya ya. Jadi ada namanya spin valve. Ini yang dikerjakan di grupnya Pak Edi ya, menggunakan eksperimen ya. Jadi memfabrikasi material semacam ini lalu di atasnya dikasih biomaterial misalnya, lalu dipakai untuk deteksi biomaterial untuk biosensor. Ini yang dipakai di grupnya Pak Edi. Nah, penggunaan ada dan tidaknya biomaterial ini bisa dilihat dari kurva histerisisnya. Yang itu bisa dilihat dari kurva histerisisnya perubahannya seperti apa, lalu bisa kita capture. Dan itu bisa kita ubah nanti dalam bentuk sensor, berarti harus diubah dalam bentuk listrik kan. Sehingga nanti resistansinya seperti apa. Kemudian bagaimana arus yang bisa dilewatkan itu seperti apa. Itu bisa kita hitung. Yang itu menjadi deskriptor apakah bahan itu cocok untuk sensor atau tidak gitu ya, berdasarkan parameter eksperimen tadi, jadi arus, kemudian
resistansi dan seterusnya itu. Nah, ini contoh yang lain ya. Oke, kita masuk ke subtopik utama ya. Jadi setiap topik kita coba berikan beberapa terapannya yang mungkin ya, yang bisa kita lihat ya dari sisi aplikasi ya. Oke, sebelum kita masuk ke diamagnetik dan paramagnetik, mungkin kita perlu melihat dulu secara teoritis fundamental ya. Jadi kalau kita bekerja di kemagnetan, objek yang paling fundamental itu adalah momen magnetik ya. Kita pernah belajar di elektromagnetika ya. Dan ini kebetulan saya itu juga mengajar elektromagnetika 2. Meskipun mungkin ini sudah dipelajari di elektromagnetika 1 ya, yang khusus pembahasan tentang kemagnetan ya. Jadi semester ini tuh semester yang serba kebetulan saya. Jadi saya itu harusnya yang fisika statistik itu beberapa waktu yang lalu, semester yang lalu kan saya ngajar fisika statistik, itu saya sudah minta diganti ya, gantian. Saya minta diganti Pak Darwis yang baru pulang dari Jepang ya. Kemudian, harapannya bisa berkurang beban mengajarnya, karena di S2 dan S3 saya juga ngajar banyak ya. Tapi ternyata hilang satu, malah dapat 2 mata kuliah, jadi elektromagnetika 2 dan S3 pada 1, jadi sama saja. Yang tadinya mau menghilangkan 3 SKS, malah dapat 4 SKS. Jadi ya disyukuri saja ya. Berbagi dengan mahasiswa, mungkin berbagi ilmu ya. Tapi saya senang dengan mata kuliah itu, mata kuliah yang dulu kalau saya pas S1 kuliah S1 itu mata kuliah yang saya sangat suka itu ya mata kuliah fisika zat padat dan kuantum dulu ya, dan elektromagnetik itu paling suka. Saya tuh dulu bahkan tuh punya ini cita-cita nostalgia masa lalu ya. Kita tuh punya grup dulu di KF Gama. Jadi di KF Gama itu dulu, sekarang nggak tahu, sekarang masih ada atau enggak ya KF Gama ya? Mungkin masih ada ya. Jadi kalau di KF Gama itu kita punya jadwal belajar bareng. Itu saya sampai buku elektromagnetika, Introduction to Electromagnetic Field itu yang punya Wangsnes ya. Itu tuh soal-soalnya kita kerjakan semua itu. Dari semua bab itu. Kita bahkan punya dokumentasi jawabannya. Kita kerjakan semua itu. Terutama yang nomor ganjil. Karena dulu yang ngajar Prof. Kamsul itu selalu ngasih PR. PR-nya adalah nomor ganjil. Ya, kita kerjakan yang nomor ganjil. Nah, itu pengalaman masa lalu ya. Nah, ini mestinya adik-adik juga gitu ya. Ini kan sudah ada buku panduan, buku reference ya. Saya berikan bukunya Kittel ya. Nah, kalau bisa soal-soal di Kittel itu dikerjakan. Ternyata saya dulu beruntung, ada yang keluar tuh. Dari yang saya kerjakan itu ternyata keluar di ujian. Makanya nilai saya bagus itu. Jadi senang gitu ya. Dari sisi materi juga senang, dan nilainya bagus, tambah senang. Oke ya. Jadi objek yang paling fundamental dalam kemagnetan itu adalah momen magnetik. Ini satuannya adalah ampere meter kuadrat. Jadi kalau kita lihat dari satuannya, ini ada ampere, ada meter kuadrat, berarti ada dimensi arus, juga ada dimensi luas permukaan ya, ada m kuadrat. Maka kalau kita lihat sebenarnya ini bisa kita pandang sebenarnya sebagai kumparan ke alat arus yang semacam ini ya. Jadi kalau kita bagi, maka katakanlah ini saya punya kumparan kawat berarus dengan arusnya adalah I, dan kita bagi semacam itu, maka kita bisa punya, ini bisa kita hitung berdasarkan total dari masing-masing dari individual loop ini ya, yang bisa kita jumlahkan ke seluruh sampel ini. Nah, ini bisa kita lihat ini, loop ini bisa kita pandang semacam ini. Jadi arusnya I ya sama. Jadi saya punya elemen permukaannya ds ya, ini kalau kita ambil, maka kita bisa mendefinisikan d mu, elemen momen magnetiknya ya, d mu itu sama dengan I kali ds. Ya. Maka total momen magnetiknya itu bisa kita integralkan ya, jadi I integral ds. Ini total ya. Nah, ds ini tentunya berdasarkan geometri mestinya ya. Ya paling mudah kalau kita punya geometri bola, ya, tergantung simetri dari material itu. Nah, di dalam elektromagnetika
Ini biasanya kalau kita punya kumparan berarus itu artinya ada arus ya. Itu artinya kita punya muatan yang bergerak. Jadi arus itu kan I, kita definisikan I, itu kan sebenarnya dq per dt ya. Perubahan muatan per satuan waktu. Jadi kita bisa melihat bahwa arus itu merupakan muatan yang bergerak ya. Jadi gerak muatan. Nah, di sisi lain kalau kita meninjau muatan itu pasti adalah partikel ya, elementary partikel ya, elektron ya, itu adalah elementary partikel elektron ya. Nah, muatan itu adalah partikel yang memiliki massa ya, dia pasti memiliki massa, memiliki bobot massa ya. Maka kalau kita berbicara massa dan dia bergerak ya, muatannya bergerak, maka kita akan punya namanya dinamika ya. Kalau kita kaitkan dengan gerak partikel dalam suatu orbit tadi, dalam lintasan melingkar tadi, maka kita akan punya momentum sudut ya. Karena apa? Partikel yang bergerak pada suatu lintasan yang memutar tadi ya, kita akan punya namanya momentum sudut. Nah, di dalam kuantum biasanya momentum sudut ini padanan klasiknya itu selalu dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai gerak orbital, jadi orbital motion. Makanya kalau di dalam mekanika kuantum, ya, untuk menggambarkan keadaan atom ya, elektron di dalam atom biasanya digambarkan dengan orbital atomik ya. Jadi fungsi gelombang elektron yang mana dicirikan oleh bilangan kuantum, dan setiap bilangan kuantum itu nanti merepresentasikan leveling ya, leveling energinya itu merepresentasikan state yang itu terkait dengan orbital atomik. Jadi fungsi gelombang orbital atomik, karena dicirikan oleh bilangan kuantum orbital ya. Itu berarti gerak orbital, itu terkait dengan momentum sudut ya. Maka dalam mekanika kuantum itu orbital motion ya, gerak orbital itu di klasik, mekanika klasik itu dikaitkan dengan gerak momentum sudut. Maka dalam mekanika klasik, gerak momentum sudut ini direpresentasikan oleh ini ya, L ini, momentum sudut L ya. Nah, secara klasik, hubungan antara momen magnetik dengan momentum sudut ini kita tuliskan dalam bentuk ini. Ini hubungan ini adalah hubungan yang sifatnya empiris. Ya. Sebandingan ya, mu itu sebanding dengan L. Dengan faktor sebandingan kita sebut sebagai gamma, ini adalah rasio gyromagnetik namanya ya. Ini bisa kita tentukan secara empirik. Nah, orang yang pertama kali melakukan ini siapa? Ini ya, Einstein dan De Haas ya. Kayaknya kemudian ini disebut sebagai Einstein-De Haas effect, yaitu magnetisasi yang menginduksi rotasi. Jadi bagaimana cara mengetahui hubungan antara mu dengan L? Maka si Einstein dan De Haas ini melakukan eksperimen sedemikian rupa sehingga menyimpulkan bahwa magnetisasi ini mampu menginduksi rotasi. Nah, efek yang sebaliknya, ini rotasi menginduksi magnetisasi itu diamati oleh Banner setelah Einstein ya. Jadi efek pertama itu adalah Einstein-De Haas effect. Nanti efek yang sebaliknya itu namanya Banner effect. Ini sama ya, kalau di dalam material elektronik ya, itu ada namanya, mungkin ada pernah dengar namanya termoelektrik ya. Jadi efek termoelektrik ya. Efek termoelektrik itu bagaimana cara membangkitkan listrik ya melalui perubahan suhu. Itu ada namanya efek Seebeck, effect. Tetapi ada orang lain juga yang menemukan efek sebaliknya, bagaimana perubahan listrik itu menghasilkan perubahan suhu, namanya Peltier effect. Nah, contoh di AC itu ya, AC tahu ya, AC pendingin ruangan itu loh. Jadi pendingin ruangan itu kan perubahan listrik, jadi atau medan listrik atau potensial ya, karena listrik ya, sumber listrik itu berhasil mengubah suhu, bisa panas bisa dingin ya. Nah, itu kan namanya Seebeck effect ya, Peltier effect, Peltier effect. Nah, kebalikannya itu adalah Seebeck. Nah, itu dulu saya pernah ngasih kuliah rebon ya, beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu. Saya bilang sama Pak Mirza pada waktu itu, kalau kita punya material
yang memiliki efisiensi termoelektrik yang tinggi, maka di dunia ini akan serba mudah. Kita tidak perlu lagi bahan bakar. Ya. Jadi bisa jadi kita pakai HP misalkan, kita tidak perlu ngecas. Kenapa? Untuk menghasilkan arus listrik, itu HP itu cukup digerak-gerakkan. Karena dengan memberikan gerakan, itu kan menjadikan materialnya itu cepat panas. Kan panas itu bisa muncul kalau ada energi kinetik kan, di termodinamika ya. Jadi representasi energi kinetik itu adalah panas. Jadi panas itu adalah representasi energi kinetik, termodinamik ya. Nah itu kalau saya punya material yang bicaranya pokoknya saya induce dengan kinetik ya, dengan gerakan, sehingga dia punya panas. Maka panas itu akan terkonversi dari material termoelektrik itu menjadi listrik. Bayangkan kalau kita bisa punya teknologi material termoelektrik yang efisiensinya tinggi, maka ini material itu mampu mengkonversi panas tadi menjadi listrik. Kalau efisiensinya tinggi, maka banyaknya panas yang dikonversi itu banyak ya. Semakin banyak kelistrikan arus listrik yang bisa dihasilkan ya. Nah ini kan menarik. Jadi orang tidak lagi charger misalkan naik mobil ya di tengah jalan, mobil listrik ya, naik mobilnya mati, tinggal ditendangnya aja mobilnya itu ya. Dorong-dorong atau diapain lah, sehingga muncul panas. Nah panasnya itu kemudian terkonversi menjadi arus listrik. Nah, ini kan menarik. Kalau bisa semacam itu kan menarik sekali. Ya sayangnya saat ini sedang proses ya pencarian material termoelektrik yang efisiensinya tinggi. Yang sudah ada, yang sudah bisa direalisasikan, material termoelektrik itu maksimal efisiensinya itu nggak lebih dari 30%, masalahnya itu ya. Mungkin 25% ya. Nah, itu kalau kita bisa lebih dari 50% lumayan ya. Itu materialnya pun mahal ya. Jadi materialnya ini salah satu material yang dipakai itu adalah ini ya, Bi2SE3 ya, bismuth selenide untuk material termoelektrik. Nah ini yang sampai sekarang masih belum. Orang masih mencari material baru yang bisa. Nah ini di grupnya Pak Iman yang bekerja di sini ya. Kalau Anda ingin penelitian bisa ke grupnya Pak Iman. Belajar penelitian terkait dengan material termoelektrik. Oke, ini terkait dengan tadi ya, bahwa magnetisasi itu menginduksi rotasi. Jadi magnetisasi itu representasi dari mu, rotasi itu representasi dari momentum sudut ya. Oke, kita lihat eksperimennya seperti apa. Nah, ini eksperimennya. Jadi simpel ya. Jadi dia punya ferromagnetic rod. Jadi batang ferromagnetik ini yang diberikan koil ya. Lalu diletakkan ditaruh dengan posisi semacam ini ya. Ini digantung ya dengan torsion fiber ya. Nah begitu diberikan di-off-kan ya, atau begitu ada coil ini ya, coil ini begitu coil ini ada arus ya, maka akan menginduksi magnetisasi ya, otomatis ya. Maka batang ini akan mengalami rotasi, jadi akan terdeviasi, mungkin bisa bergerak ke sana ya, mungkin ya. Jadi akan mengalami torka ya, dia akan mengalami torka sehingga muncul rotasi, dia akan berotasi. Nah itu ternyata dari eksperimen simple semacam ini, itu si Einstein dan De Haas ini mampu menghitung atau mampu mentabulasi nilai gyromagnetic ratio-nya. Yang itu nilainya yang nilainya itu setara dengan ini. Jadi mu itu sebanding dengan L dengan faktor gyromagnetic ratio ini sebanding ya, merupakan konstanta kesebandingannya dari eksperimen itu. Jadi dia membuat kurva mu versus L itu ya. Lalu dihitung gamanya itu berdasarkan linear kurvanya ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dia bisa pada tahun itu ya, ini tahun 1879. Jadi sangat tua ya tahun-tahun itu.
kita masih menggunakan bambu runcing mungkin tuh ya untuk melawan Belanda ya. Nah, di sana sudah mampu membuat eksperimen yang secara teknologi, nah ini cukup bagus ini. Oke, lalu fenomena lain ini adalah presisi yang mungkin sangat atau sering muncul ya. Salah satu aplikasi dari material magnetik itu adalah sebagai akselerator salah satunya dengan menggunakan medan magnetik ya untuk melihat presisi. Gerak presisi ini juga sering kali muncul juga di transport ya, sebagai fundamental atau dasar dari transport spin ya. Nanti kalau Anda belajar di topik-topik yang lebih lanjut terkait dengan spintronic, ini memainkan peranan penting ketika bagaimana spin itu bisa tertransfer dari source ke drain misalkan, dari sumber ke detektornya. Nah, itu bisa kita lihat dari sisi mekanikanya melalui gerak presisi. Oke. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat karena kita punya relasi ini, jadi mu itu sama dengan gamma kali L, maka kalau kita ambil turunannya terhadap waktu ya, mungkin saya buat di sini ya, jadi mu itu sama dengan gamma kali L, maka kalau saya ambil d mu per dt itu sama dengan gamma konstanta tetap keluar ya, karena konstanta itu adalah dl per dt. Nah, dl per dt ini adalah torka ya. Maka kalau kita menggunakan definisi torka magnetik, ini lagi-lagi di pelajaran elektromagnetik ya, torka itu adalah mu cos B. Maka kalau kita menggunakan definisi itu, kita bisa menuliskan d mu per dt itu menjadi ini, gamma, kemudian mu di-crosskan dengan B. Artinya apa? Orientasi mu ini sangat bergantung pada penggunaan medan magnetik luar. Nah, sekarang kita tinjau ya contoh kasus ya. Ini contoh kasus. Misalkan kita punya kasus itu B itu sama dengan B yang arahnya Z. Jadi B itu sama dengan B, katakanlah B0 ya, arahnya Z ya. Arahnya Z ya. Maka kalau mu itu membentuk sudut sebesar theta, ini bentuknya semacam ini ya. Maka ini elektron ya, elektron yang memiliki momen magnetik mu ya, yang arahnya sembarang ini, yang arahnya ke sana ini ya. Maka kalau saya berikan medan magnetik B ini, yang arahnya searah sumbu Z, maka akan terjadi gerak presisi. Jadi mu elektron akan bergerak di sepanjang kun ini ya, berbentuk kerucut ini ya. Nah, ini namanya gerak presisi. Jadi gerak melingkar di sekitar medan magnetik B, namanya gerak presisi ya. Jadi elektronnya akan bergerak dalam lintasan melingkar ya. Sementara ketika dia bergerak melingkar ini ada constraint mu ini ya. Jadi kayak kerucut ya. Nah, kalau kita punya semacam ini, katakanlah ini adalah theta ya, sudut antara mu dengan B itu adalah theta, maka kita bisa menguraikan menggunakan persamaan ini, kita bisa menguraikan masing-masing komponen derivatif mu terhadap T ke masing-masing komponennya. Ini kalau kita kerjakan ya, kita ambil komponen X ya, karena mu itu bisa saja, jadi mu itu bisa saja mu X arah X ditambah dengan mu Y arah Y ditambah dengan mu Z arah Z itu ya, ini kan vektor ya. Nanti kalau kita crosskan dengan B arah Z, ya, maka kita bisa menghasilkan masing-masing komponennya. Sehingga kita punya tiga ini, yang pertama ini, d mu X per dt itu sama dengan gamma B mu Y, ya dari persamaan ini, ya kita masukkan ke sini ya, masukkan ke sini ya. Ini B-nya kita ambil B arah Z ya. Maka ketemu ini yang pertama, yang kedua, yang komponen Y-nya d mu Y per dt itu sama dengan ini, atau d mu Z per dt sama dengan 0, ya. Jadi dia tidak ada komponen Z-nya. Derivatif terhadap waktu dari komponen Z-nya itu 0. Artinya apa? Mu Z-nya itu konstan, karena derivatif terhadap waktunya 0. Jadi khusus untuk mu Z ini bisa kita hitung, nilainya konstan. Nah, itu sebanding dengan cos theta ini ya. Mu cos theta ya. Ini.
Nah, ini kalau kita selesaikan, ini ada persamaan terkopel, nanti kita punya solusi ini ya. Mu X itu adalah mu sin theta cos omega LT, mu Y itu adalah mu sin theta cos omega LY T ya, dan mu Z itu konstan, mu cos theta. Nah, di sini ada omega L itu adalah frekuensi yang kita sebut sebagai frekuensi Lamor. Jadi ketika elektron itu melingkar sini, gerak melingkar dengan mu-nya itu memiliki solusi semacam ini, maka elektron itu bergerak dengan karakteristik dia bergerak melingkar yang dicirikan oleh suatu frekuensi ya, yang kita sebut sebagai frekuensi Lamor. Nah, ini contoh gerak presisi yang terkenal ya, gerak presisi Lamor ya, dengan frekuensi Lamor. Ini bisa kita hitung ya, ini bisa kita estimasi secara eksperimen ya, dengan percobaan sederhana. Oke, sebentar. Oke. Nah, berikutnya tadi presisi ya, gerak presisi sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke magneton bor. Ini penting karena magneton bor ini adalah menjadi salah satu besaran fundamental kalau kita berbicara tentang kemagnetan ya. Sebentar ya adik-adik, saya ambil minum dulu. Ini kayaknya saya agak mau batuk. Bentar ya. Tolong ditunggu sebentar, kira-kira ya 3 menit ya, 3 menit. Oke, kita lanjut ya. Maaf, tadi ambil air putih dulu. Jadi ini meskipun saya di rumah, ini juga sendirian ini karena anak saya sekolah semua. istri juga sekolah dan ke kantor juga ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi saya menjelaskan mengenai magneton bor ya. Jadi magneton bor ini salah satu besaran yang menjadi salah satu besaran yang menjadi besaran fundamental di dalam kajian spintroid. Kita sering sekali menggunakan ini satuan magneton bor ya. Oke. Nah, ini paling mudah untuk mengestimasinya, ini ada cara mudah ya. Dengan asumsi bahwa elektron itu kita menggunakan penggambaran Bohr ya. Jadi elektron yang atom hidrogen ya. Karena
kenapa namanya Bohr? Ya, Bohr itu sebenarnya diambil dari cara pandang Bohr atom hidrogen ya, terkait dengan atom hidrogen. Jadi atom hidrogen itu kita punya atom yang terdiri atas inti atom dengan satu elektron terluar ya. Jadi atom yang paling sederhana. Makanya biasanya material itu testingnya paling gampang itu dengan atom hidrogen karena dia yang paling sederhana. Jadi dia punya muatan positif proton ya, juga punya muatan intinya inti atom hidrogen itu memiliki muatan positif, kita anggap sebagai muatan positif ya proton. Lalu kita punya elektron terluar, nah elektron terluar itu muatannya negatif ya elektron. Nah ini menggunakan cara pandang Bohr bahwa elektron ini akan mengelilingi inti ya dengan lintasan yang semacam ini, lintasannya adalah lintasan lingkaran. Jadi kalau kita belajar di kuantum, jadi L ini momentum sudut ini akan sebanding dengan M habar ya, dengan M itu adalah bilangan kuantum. Ini cara pandang Bohr ya. Jadi sebanding dengan habar ternyata ya, ukuran terkecil kuantum ya, atau terkait dengan konstanta Planck ya. Jadi ukuran size dari quantum effect itu bisa kita lihat kalau kita dimensinya itu setara dengan ini ya, konstanta Planck ya, habarnya. Ini bilangan kuantum. Ini simple. Dulu si Bohr menggunakan cara pandang atom hidrogen ya, yang dibuat oleh Bohr ini